Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait menerapkan analisis PET, structural equation modeling, dan analisis data panel. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah statistika yang diajarkan oleh dosen pengampu kita, yakni Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simurakir SEMM. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu yuk, kelompok 1 itu siapa aja sih anggotanya? Ya, yang pertama itu ada Fatih Sekar Ayu Febrianti, dan ada Puput Apriani Pria, ada Dela Febriana Wulansari, ada Muhammad Asfa Syahdan, ada Azril Aulia Rahman, ada Satrio Dwi Kuncoro, dan saya sendiri atas nama Muhammad Al-Fatih Haryo Yudanto. Nah, makalah ini atau materi ini membahas tentang penerapan 3 teknik analisis statistik yang krusial dalam penelitian. Ada patch analysis, ada structural equation modeling atau yang biasa kita kenal dengan SEM, dan juga ada analisis data panel. PET analysis digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel melalui model jalur. Sementara SEM sebagai pengembangan lebih lanjut memungkinkan analisis kompleks dengan menggabungkan regresi dan analisis faktor untuk menguji model hubungan antar variabel laten dan indikatornya. Analisis data panel menawarkan pendekatan penggabungan data cross-sectional dan time series, memungkinkan observasi dinamis terhadap perubahan variabel antar waktu. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih apa analisis PET itu? Analisis PET itu menurut Darwin Garson tahun 2003 dari North Carolina State University mendefinisikan PET analysis sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan 2 atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Yang kedua, kami akan membahas model-model dalam analisis PET. Model-model dalam analisis PET itu terbagi menjadi 4, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada model regresi linear berganda. Seperti pada gambar di atas, di mana X1 adalah variabel independen exogenous pertama, X2 adalah variabel independen exogenous kedua, dan Y adalah variabel dependent endogenous. Selanjutnya, kita akan membahas terkait model mediasi melalui variabel perantara atau intervening variable, yang dimana teman-teman bisa melihat gambar dari model mediasi melalui variabel perantara itu di atas ya teman-teman, yang dimana X adalah variabel independen exogenous, Y adalah variabel endogenous perantara, dan Z adalah variabel dependent endogenous. Selanjutnya, model ketiga itu adalah model gabungan antara model regresi berganda dengan model mediasi. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di atas, dalam model ini dapat diterangkan sebagai berikut ya teman-teman. 1. Ada variabel X berfungsi sebagai variabel independen exogenous terhadap variabel Y dan Z. Kedua, variabel Y mempunyai 2 fungsi. Fungsi pertama ialah sebagai variabel endogenous terhadap variabel exogenous X, sedangkan fungsi kedua adalah sebagai variabel endogenous perantara untuk melihat pengaruh X terhadap 2 melalui Y. Yang ketiga, variabel Z merupakan variabel dependent endogenous. Nah, yang terakhir ada model kompleks. Pada gambar di atas itu menunjukkan model kompleks ya teman-teman. Nah, dari gambar kita bisa menyimpulkan bahwa variabel X1 berfungsi sebagai variabel independen exogenous dan variabel X2 mempunyai 2 fungsi teman-teman. Fungsi pertama ialah sebagai variabel endogenous terhadap variabel exogenous X1. Sedangkan fungsi kedua ialah sebagai variabel endogenous perantara untuk melihat pengaruh X1 terhadap Y2 melalui X2. Variabel Y2 merupakan variabel dependent endogenous, sedangkan variabel Y1 merupakan variabel independent exogenous. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu structural equation modeling atau SEM. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu structural equation modeling atau SEM? Kalau nggak tahu, mari kita simak ya teman-teman. Structural Equation Modeling atau SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dengan analisis regresi atau yang biasa kita kenal dengan korelasi, yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antara variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antara indikator dengan konstruknya
ataupun hubungan antar konstruk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variabel-variabel pada Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, variabel-variabel pada SEM itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu ada variabel laten yang disebut pula dengan istilah unobserved variable, konstruk atau konstruk latin, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung kecuali diukur dengan satu atau lebih variabel manifest. Variabel laten ini digambarkan dengan ikon lingkaran atau oval atau elips. Yang kedua, variabel laten dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu variabel laten atau konstruk eksogen, variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi nilai dari variabel lain dalam model. Dan B, variabel laten atau konstruk endogen, variabel independen, yaitu variabel yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh variabel eksogen. Dan yang variabel terakhir yaitu variabel manifest, adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau mengukur sebuah variabel laten. Variabel manifest sering juga disebut dengan istilah observed variable atau measured variable atau indikator, yang digambarkan dengan ikon persegi panjang. Variabel manifest adalah variabel yang datanya harus dicari melalui penelitian lapangan, misalnya dengan cara survei, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan bentuk garis. Hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan bentuk garis itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, ada garis dengan anak panah satu arah dengan ikon yang di atas, bisa teman-teman lihat, yang menunjukkan bahwa hubungan yang dihipotesiskan antara 2 variabel, variabel yang dituju anak panah atau variabel dependen. Dan yang kedua, ada garis dengan anak panah 2 arah. Ya, ikonnya bisa dilihat di atas teman-teman, untuk menghubungkan 2 variabel independen untuk menguji ada tidaknya korelasi antar keduanya. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih data panel itu? Data panel itu merupakan kombinasi dari data time series dan cross section dengan mengakomodasikan informasi yang terkait dengan variabel-variabel cross section maupun time series. Data panel secara substansial mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat mengabaikan variabel yang relevan atau omitted variable. Selanjutnya, kita akan membahas model regresi pada data panel. Model persamaan pada data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series adalah sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya itu teman-teman bisa melihat pada gambar ya, yang dimana y-it sama dengan variabel terikat atau dependen, x-it sama dengan variabel bebas atau independen, i merupakan entitas ke i, dan t merupakan periode ke t. Persamaan di atas merupakan model regresi linier berganda dari beberapa variabel bebas dan 1 variabel terikat. Estimasi model regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi, yaitu nilai konstanta atau A, dan koefisien regresi atau BI, dan konstansa biasa disebut dengan intercept, dan koefisien regresi biasa disebut dengan slope. Regresi data panel memiliki tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intercept dan slope. Selanjutnya, kita akan membahas uji asumsi regresi data panel. Menurut Yudi Atmaja tahun 2013, model regresi data panel dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi 4 kriteria, yakni ada best, linear, unbiased, dan estimator atau BLUE. BLUE dapat dicapai jika memenuhi asumsi klasik. Apabila persamaan yang terbentuk tidak memenuhi kaidah BLUE, maka persamaan tersebut diragukan kemampuannya dalam menghasilkan nilai-nilai prediksi yang akurat. Tetapi, bukan berarti persamaan tersebut tidak bisa digunakan untuk memprediksi. Agar sesuatu persamaan tersebut dapat dikategorikan memenuhi kaidah BLUE, maka data yang digunakan harus memenuhi beberapa asumsi yang sering dikenal dengan istilah uji asumsi klasik. Selanjutnya, kita akan membahas asumsi yang harus dipenuhi. Nah, untuk asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ini ada 10 poin ya teman-teman. Yang pertama itu ada linear regression model, yang berarti model harus linear dalam suatu parameter. Yang kedua, nilai X atau variabel bebas adalah tetap non-stokastik. Yang ketiga, nilai rata-rata EI atau error terms adalah 0.
Yang keempat, homoskedastisitas, yaitu varians masing-masing EI atau error term adalah sama atau konstan untuk setiap variabel X. Yang kelima, tidak ada autokorelasi antara EI atau error term. Yang keenam, tidak ada covariance antara EI atau error term dan X atau variabel bebas. Yang ketujuh, jumlah observasi atau N harus lebih besar daripada jumlah parameter untuk diestimasi. Yang kedelapan, variabilitas dalam nilai X atau variabel bebas. Yang kesembilan, ada model regresi tidak bias atau error. Dan yang terakhir, tidak dapat multikolinearitas yang sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus data panel. Nah, pada studi kasus kali ini, kita akan membandingkan antara dua panel, yaitu ada panel A dan panel B. Untuk gambar panel atau isi dari panel, bisa teman-teman lihat pada gambar atau panel di atas ya. Nah, bisa dilihat pada kedua gambar di atas, contoh A dan contoh B, baik kumpulan data panel contoh A maupun kumpulan contoh B di atas menunjukkan data yang dikumpulkan atau berkarakteristik pendapatan, usia, dan jenis kelamin selama beberapa tahun untuk orang yang berbeda. Pada set A menunjukkan data yang dikumpulkan untuk dua orang satu dan orang selama 3 tahun atau 2013, 2014, dan 2015. Kumpulan data contoh ini akan dianggap sebagai panel yang seimbang atau balance panel karena setiap orang diamati untuk jenis kelamin yang ditentukan setiap tahun, karakteristik pendapatan, usia, dan jenis kelamin yang ditentukan setiap tahun penelitian. Dan pada set B, di sisi lain, akan dianggap sebagai panel yang tidak seimbang atau unbalanced panel karena data tidak ada untuk setiap orang setiap tahun. Karakteristik orang 1 dan orang 2 dikumpulkan pada tahun 2013 dan 2014, tetapi orang ketiga hanya diamati pada tahun 2014, bukan tahun 2013 dan 2014. Nah, kesimpulannya, pada pembahasan kali ini, saya membahas analisis PET, Structural Equation Modeling atau SEM, dan analisis data panel sebagai metode statistik untuk menganalisis suatu hubungan sebab akibat antar suatu variabel. Analisis PET menguji efek langsung dan tidak langsung antar suatu variabel. Analisis SEM memodelkan hubungan kompleks antara variabel laten dan manifest. Sedangkan analisis data panel menggabungkan data time series dan cross sections untuk meningkatkan efisiensi dan akuransi. Ketiga metode ini memberikan alat yang kuat bagi seorang peneliti untuk memahami suatu hubungan variabel secara mendalam dan mendukung pengambilan suatu keputusan berbasis data. Nah, sejauh ini, apakah teman-teman dapat memahami bagaimana cara menerapkan analisis PET, Structural Equation Modeling, dan analisis data panel, dan apakah pengertian dari ketiga metode itu? Jika paham, kami ucapkan alhamdulillah dan semoga ilmu yang kami berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya ya. Oh ya teman-teman, jika saya ada salah dalam pengucapan kata atau kalimat dan mungkin ada kekurangan dari materi ini, kalian bisa komen di bawah ya untuk mengkritisi penulis atau mengkritisi saya pribadi ya teman-teman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Al-Fatih Haryudanto, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman.